sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat jurusnya Rasulullah, masih bersama saya Dr. Zail Akbar, yang insyaallah hari ini ada tips baru buat kita agar lebih sehat pastinya. Bicara tentang kesehatan, ini merupakan perkara yang luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan setelah urusan agama, maka umat Islam itu harusnya juga menguasai urusan atau perihal tentang pengobatan atau kesehatan. Dan semua hal-hal seperti ini, alhamdulillah juga sudah jelas kalau Nabi kita SAW, sehingga kita tinggal copy paste dari beliau dan mengambil informasi dari beliau ataupun informasi dari Raja Langit dan Bumi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Menariknya ternyata kalau kita bicara tentang Islam, Nabi mengatakan, man syahida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Syaratnya dia tidak menyekutukan atau melakukan perbuatan syirik ya, ketika dia sampai dia mati. Kita tidak membahas itu, tapi kita akan membahas tentang salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang muslim adalah ketika dia sudah berada di surga. Pertanyaan, di surga mau ngapain? gitu. Yang jelas, dalam surga itu banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan ternyata luar biasanya, subhanallahnya, ternyata gini, misalkan Anda di surga pengen let's say mungkin Anda pengen anggur. Nah, kalau di sana bukan Anda datang ke toko buah, misalnya nggak ada toko buah juga sih, Anda mungkin belanja ke pasar, tapi justru malah ketika Anda pengen anggur, terlintas aja pengen anggur, maka pohon anggur itu beserta anggurnya akan mendekati Anda. Anda pengen katakanlah buah kelapa gitu kan. Nah, kenapa kok sama-sama dunia? Memang kalau menurut hadisnya yang saya baca, yang saya ketahui, jadi nanti di dunia itu ada berbagai macam makanan minuman yang memang sudah Allah berikan kepada kita, yang mirip-mirip sebagian dengan yang di bumi gitu. Di surga nanti ada pisang, di surga nanti ada madu, tapi kualitasnya pasti beda, bukan pisang kayak di dunia ini. Dan menariknya ternyata di sana para orang-orang yang menghuni surga tadi itu, subhanallahnya, masya Allahnya, mereka juga diberikan minuman. Apa saja minuman penghuni surga? Banyak. Salah satunya adalah minuman yang terbaik yang ada disebutkan dalam hadis, yaitu minum dari air telaga Al-Kautsarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semoga kita nanti bisa minum dari telaga tersebut, yang kata Rasulullah ciduknya atau mungkin cantingnya tempat ngambilnya itu sebanyak bintang di langit. Ya masya Allah ya, luar biasa. Kalau orang udah masuk sana atau sudah minum air dari telaga Al-Kautsar, maka otomatis dia tidak akan pernah haus selama-lamanya, kata Rasulullah, begitu janjinya. Apalagi minumannya, ada madu. Madu merupakan minuman terbaik penghuni surga. Ada susu juga, dan ada khamar, tapi di surga tidak memabukkan seperti halnya di dunia, nggak ada alkoholnya. Jadi semua yang dimakan, diminum oleh manusia yang ada di surga itu tidak akan memberi mudarat kepadanya. Jadi di sana nanti orang kan tetap tidur. Ya sama seperti dunia, tidur tidak ada, tapi ketika orang pengen makan, dia makan aja. Ya makan itu bukan karena lapar, tapi karena pengen makan, selesai. Dia pengen katakan berhubungan dengan istrinya, misalkan seperti itu, ya dia berhubungan aja, bukan karena hasrat tinggi. Jadi memang di surga itu kita dibuang segala keinginan, hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi diberikan yang kekal abadi. Itu adalah salah satu minuman, yaitu madu. Dan menariknya ternyata dalam surah Al-Insan, Allah berfirman kepada kita, salah satu minuman penghuni surga yang juga Allah berikan di dunia ini selain dari madu tadi, itu ternyata disebutkan di sini, wa ya'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga itu mereka diberi minuman atau minuman segelas minum yang campurannya adalah jahe. Jadi ternyata subhanallah, masya Allahnya, sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan video ini, ternyata salah satu minuman yang ada di penghuni surga tersebut adalah jahe. Jadi kalau Anda mau masuk surga, jadi ibarat kata kita try out dulu lah di surga, di dunia ini untuk nanti persiapan masuk surga. Karena di surga nanti nggak ada sirup, nggak ada es campur, nggak tahu, kolak, nggak tahu lah saya. Yang jelas makanannya, minumannya semua sehat. Ya, jadi jahe. Jadi ternyata masya Allah luar biasa cerita tentang jahe ini. Bahkan ternyata disebutkan dalam suatu riwayat, itu Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW satu karung jahe, dan beliau kemudian memberikan kepada setiap satu orang itu untuk dimakan, dan aku juga mendapatkan satu potong untuk dimakan, kata Abu Nuaim. Lalu jahe itu sepertinya, jahe itu apa, mungkin sebagian sudah tahu lah, jahe itu rimpang ya. Jadi bagian tanaman yang kita ambil rimpangnya, yang itu ternyata jahe ini punya fungsi atau manfaat yang luar biasa. Yang jelas secara sifat, jahe itu bersifat
panas ya. Nah, ada beberapa jenis jahe, tapi secara umum ada beberapa jahe yang mungkin kita kenal di dalam keseharian kita. Ada jahe emprit, ada jahe merah, ada jahe jahe gajah gitu kan. Jelas kalau Anda membeli atau memilih jahe, maka pilihlah jahe yang bersih ya, dari bagian luarnya itu bersih, tidak ada mata ya, ada tonjolan atau apapun, karena itu nanti bisa bikin jahenya pahit, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya. Dan itu bisa kita pakai kegunaannya itu ya, nanti kita akan bahas tentang kegunaannya itu untuk berbagai macam hal, mulai dari bisa untuk obat sakit kepala, untuk flu juga, untuk batuk pilek juga bisa kita gunakan untuk jahe. Dan bahkan yang luar biasanya itu jahe bisa kita gunakan untuk anak-anak yang sedang diare atau perutnya atau badannya dingin ya. Itu kita bisa parut jahe lalu diambil ampasnya setelah diperas, lalu bagian ampas tadi itu ditaruh di daerah bagian perut ya. Kalau anak-anak mungkin ada yang mengalami kembung, mual atau mungkin diare, itu bisa diambil ampas jahenya ditaruh di bagian pusar dan di bagian belakang tulang belakang yang sejajar dengan pusar tadi. Itu salah satu manfaatnya ya. Termasuk juga yang mungkin ada sakit mah, yang lagi sakit, itu juga bisa digunakan jahe tadi untuk ditempelkan ya ampasnya. Nah, jahe itu dikenal sekali salah satu herbal andalan yang kita bisa gunakan untuk flu ya. Kenapa bisa? Karena memang jahe ini punya aktivitas sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun. Karena memang bagi orang-orang yang mengalami batuk pilek, terutama pilek ya, itu kan kebanyakan karena virus. Jadi jahe ini merupakan salah satu imunomodulator atau herbal yang bisa meningkatkan sistem imun. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengolah jahenya? Nah, saya bacakan dari beberapa resep-resep yang ada ya. Yang paling gampang memang adalah Anda merebus saja jahenya ya. Anda tumbuk sebentar biar agak hancur, terus kemudian Anda rebus langsung jahenya sehingga Anda mendapatkan air jahe. Itu yang paling gampang. Lalu yang kedua seperti apa? Anda buang airnya. Buang airnya dengan cara apa? Dengan cara rimpang jahe tadi itu dipanggang ya, lalu ditambah dengan satu bagian kayu manis dan ditambah dengan dua bagian serai, atau kalau ada akar manis juga bisa. Tumbuk semua sampai rata dan hingga berbentuk pasta. Jadi satu sendok makan pasta ini kita bisa seduh dengan satu cangkir air panas. Jadi kayak ngeteh, tapi ngetehnya pakai bubuk jahe, kayu manis sama serai tadi. Ini juga bisa digunakan dan tambahkan madu atau pemanis alami ya. Kita bisa gunakan untuk batuk pilek, terutama untuk pilek lah. Kemudian ada juga bisa dengan kita menggunakan menjadi teh ya. Jadi kalau saya biasanya teh batuk pilek atau teh pileknya saya itu saya pakai teh biasa atau teh tubruk, tapi saya campurkan dengan jahe, kemudian saya campurkan dengan kayu serai, bagian serai lah, batang serai gitu. Saya campurkan juga dengan cengkeh sedikit ya, 2-3 itu, dan dicampurkan dengan kayu manis. Itu cukup untuk kalau kita lagi badan kita lagi pegel-pegel gitu ya, atau mungkin lagi pilek atau lagi banyak lendir, itu bisa kita pakai jahe tadi gitu ya. Itu yang juga sangat mudah Bos sekalian. Kemudian yang lain yang kita bisa gunakan juga jahe ini dengan cara kita menggunakan satu sendok makan bubuk jahe, kemudian bubuk adas dan kayu manis, serta tadi sejumput bubuk cengkeh ya ke dalam satu cangkir. Karena kita masukkan ke dalam air panas, diaduk sampai agak hangat, lalu tambahkan madu. Itu juga bisa kita gunakan untuk mengatasi batuk pilek seperti itu. Nah, yang menariknya ternyata jahe ini dengan kandungan minyak asirinya itu kita bisa gunakan untuk inhalasi itu, seperti mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah melihat orang yang asma ya, atau lagi sesak napas, itu dibawa ke UGD, itu nama inhalasi atau nebulizer. Nah, ternyata saya pribadi menggunakan jahe ini termasuk salah satu yang saya gunakan untuk inhalasi kalau ada orang sakit asma. Caranya gimana? Ada beberapa jenis herbal yang bisa Anda campurkan di situ selain jahenya ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya minyak jahe atau minyak cengkeh, itu kita bisa campurkan nanti ya. Caranya seperti apa? Sekitar 3 atau 5 tetes ya minyak cengkeh, minyak jahe atau minyak kayu putih ke dalam air, lalu kita rebus sampai keluar aromanya ya. Kadang-kadang saya campur juga dengan, kalau nggak ada, bisa dengan batang serai ya. Lalu setelah mendidih itu kita ambil katakanlah wajan atau mungkin pancinya tadi, lalu kita taruh wajah kita di situ, ambil ditutup. Ya, itu nanti juga bisa membuang lendir-lendir ya. Dan juga kalau memang nggak ada itunya, kita campurkan juga dengan satu sendok makan lah bubuk jahe. Kemudian itu juga langsung bisa dihirup sebagai inhalasi kalau tadi nggak ada. Jadi lebih gampangnya adalah kalau di rumah Anda
Anda misalkan nggak punya tadi barang-barangnya, minimal Anda nyetok lah bubuk jahe di rumah. Biasa kan kalau ibu-ibu di rumah kan nyetok itu tuh bubuk jahe untuk bumbunya, terutama bumbu kari kalau masakan Timur Tengah atau India ya. Itu salah satunya Bapak sekalian. Jadi juga bisa digunakan pasta jahe tadi ya. Kita bisa gunakan untuk meredakan hidung berlendir atau ingus, ditaruh di sini di daerah samping hidung ya. Itu juga karena ini daerah sinus. Kalau mungkin sebagian ada yang kena sinus, selain Anda bisa pakai jahe di sini, juga bisa dilakukan pembekaman di daerah sini. Di daerah sini itu ada lubang sebenarnya. Itu kalau dilakukan pembekaman itu sangat efektif untuk mengatasi orang-orang yang sinus di sini ya. Jadi kalau ditekan pun di sini, kalau orang sakit kepala itu sakitnya luar biasa ya, di daerah samping hidung itu ada lubang lah gitu. Kalau di akupuntur pun biasanya teman-teman akupuntur biasa ditusuk di sini nih. Habis tusuk nanti dia katanya melegakan pernapasan. Itu bisa juga Anda campurkan, ada oleskan bubuk atau pasta jahe di sana. Ya. Atau di dahi juga bisa. Kalau sakit kepala kita bisa ambil tadi ya, bikin pasta jahe, sudah tahu ya yang saya jelaskan di awal tadi. Itu bisa juga pasta jahe itu Anda campur, lalu Anda nanti oleskan di sini daerah dahi juga untuk menghangatkan gitu kan. Itu salah satu cara. Itu salah satu manfaat dari jahe yang Masya Allah luar biasa. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Termasuk juga jahe ini bisa Anda gunakan untuk mengatasi sakit kepala ya. Jadi kalau ada yang sakit kepala, batuk pilek, itu bisa teman-teman sahabat-sahabat sekalian juga bisa menggunakan jahe ini sebagai obat sakit kepalanya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan video singkat ini. Semoga Anda semakin sehat, dan pastinya ada satu pesan saya mungkin akan saya ulangi terus menerus. Kalau di rumah Anda sudah punya kotak obat-obatan ya, obat sintetik maksud saya, mulai sekarang yuk kita mulai membiasakan diri kita sebagai salah satu bentuk kita bersyukur dengan nikmat Allah ini. Kita juga punya kotak obat herbal atau herbal di rumah kita, sehingga dalam kotak tersebut ada jahe, ada kayu manis, ada apa segala macam kita bisa gunakan untuk pengobatan. Jadi mulai sekarang kita membiasakan sakit apapun, keluhan apapun, mulailah untuk menggunakan bahan-bahan yang alami dulu, sehingga nanti kita bisa bebas dari berbagai macam produk sintetik apapun itulah, baik